Iya. Ya, jamnya apa? Semono. Pani, gue bakal iya. Nanti sendiri-sendiri punya tanah. Itu bisa sedikit gitu ya. Sama 50-an itu. Terus ini. Kita buri pakai. Nah, itu nanti efek aku foto semik suara iya suara
Untuk pemalakannya ya, program. Mundur. Sedikit. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Pak Kapolres, Kota Sabara, Pak KPU, rekan-rekan media sekalian. Terima kasih atas kehadiran dalam rangka press release hari ini. Hari ini kami dari Polres Blora akan melaksanakan rilis terkait adanya satu laporan polisi itu tanda LPB 08 2021 tanggal 6 Mei 2021, yaitu perkara tidak pidana percobaan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tersangka satu Mudiono alias Celeng bin Saman, kedua Suntoro alias Monyet bin Sukir, 3 Kartiko alias Koko bin Hadi Sunoto, 4 Agustinus Leonard Welby Saleh bin Ulas, kemudian Ivan Yuda Adinegara bin Sujikno Lasno alias Ceplik. Ini masih DPO, masih tahap pencarian atau belum tertangkap. Jadi rekan-rekan sekalian, kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 6, yaitu dengan korban atas nama Urina Simamura, umur 46 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Pada tanggal tersebut sekitar pukul 6, waktu itu korban sedang duduk di atas sepeda motor di jalan komplek Pasar Jepon, yaitu di Kabupaten Jepon Blora. Kemudian datang tersangka mendatangi korban atas nama Mudiono alias Celeng, memaksa meminta tas yang berisi uang dan buku yang dibawa oleh korban Marsindo Sinaga. Ya. Jadi korban ini ada 3, satu Rina Simamura, kemudian Marsindo Sinaga dan Ratimi, namun 2 sebagai saksi. Ya. Kemudian tersangka meminta tasnya, kemudian tersangka korban tidak mau, berteriak-teriak minta tolong, kemudian datanglah anggota Koramil, saudara Sampun ke tempat kejadian, dan pelaku yang berjumlah 5 orang tadi masuk ke kendaraan mobil Avanza dan bergerak pergi. Ya. Kemudian yang bersangkutan korban melaporkan ke Polsek, kemudian kasusnya kita ambil alih dari Polres dan kita laksanakan penangkapan sampai dengan sekarang. Untuk barang bukti yang dapat kami sita, yaitu yang pertama 1 buah handphone merek Oppo, kemudian ada beberapa buah handphone, kemudian ada atribut kaos dan beberapa atribut dari pemuda Pancasila, kemudian 1 mobil merek Toyota Avanza warna putih, kemudian 1 topi, masker dan lain-lain. Ya. Jadi kebetulan setelah hasil pemeriksaan 5 orang tersangka ini merupakan anggota pemuda Pancasila, namun semuanya adalah oknum, ya, karena tidak ada namanya ormas yang melaksanakan kegiatan di luar hukum. Ya, 5 orang ini merupakan oknum, sekali lagi merupakan oknum. Itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Untuk teknis tadi Pak Kasat Reskrim bisa menjelaskan. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan itu upaya pemerasan sudah terjadi atau baru akan dilakukan? Kenapa? Upaya pemerasan. Upaya sudah terjadi. Nah, kemudian korbannya berteriak minta tolong, gitu. Nah, kemudian karena melihat ada anggota TNI datang dari Koramil, tersangka semua menarik diri dan masuk kendaraan, kemudian pergi meninggalkan lokasi. Tapi belum sempat mengambil barang-barang ini? Belum sempat, jadi mungkin masih bertahan tertarikan. Dan jabatan di Ormas apa dan? Jabatan Dewan Pak Kasat. Tulisan Ini mereka disuruh atau inisiatif pribadi dan kalau ngambil pemerasan ini, premanisme ini? Jadi untuk saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan. Untuk kaitannya ada perintah atau tidaknya itu sedang kita laksanakan pemeriksaan mendalam. Kemungkinan nanti
ada saksi-saksi lain yang akan kita panggil untuk diperiksa, ya, termasuk mungkin rekan-rekannya di Ormas Polda Pancasila. Dan temukan bukti lain mungkin dan selain tas yang di pasar itu, yang mungkin dari markasnya dan. Jadi kami dari markas sementara kami masih menemukan beberapa catatan-catatan yang perlu kami kembangkan terkait dengan kegiatan daripada oknum tersebut. Catatan apa itu dan? Di depan atau di tempat lain juga ada? Sementara yang kami temukan kemarin di Jepang. Ancaman pidananya dan atau Ancaman pidana 9 tahun. Pasalnya pasal 365 junto pasal 53 bahwa pidana, subsidiar pasal 368 junto pasal 53 tahun. Dan upaya pemeriksaan itu ataupun pemeriksaan itu informasinya sudah langsung ke daerah atau belum juga? Sementara ini belum kami terima untuk kami tersebut, namun akan langsung jalan. Bisa diulangi lagi jabatannya di struktural Pemuda Pancasila? Kami masih mendalami lah. Saudara masih anggota, karena kita akan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin saksi-saksi lain akan kita panggil. Balik lagi. Pak Kapolres Blora bersama Wakapolres dan para penjuru mengimbau kepada masyarakat Blora untuk tidak takut terhadap aksi premanisme. Kami pada intinya kami berkomitmen tidak mentolerir segala kegiatan yang terkait premanisme. Ya, apabila masyarakat menemukan atau mengalami kejadian premanisme, silakan segera melapor ke kepolisian terdekat. Kami akan segera tindak lanjuti seperti halnya yang terjadi yang kita tangani sekarang ini. Itu aja, terima kasih. Nah, silakan monggo kalau mau. Sincaling. gimana atau permintaan maaf atau seperti apa gitu? Atau mungkin kesalahan gitu kan? Ada pernyataannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dengan rasa hormat kami pada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Republik Rakyat Indonesia, dan juga kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Ibu Camat, dan Bapak Kapolsek, pada Bapak Dan Ramil, pada Ibu Lurah, kami warga besar Pemuda Pancasila mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian kemarin pada hari Kamis tanggal 7 bulan 5 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal gak? Atau Menyesal. Mas, berarti Anda mengakui ya untuk kejadian itu ya? itu disuruh siapa? Inisiatif sendiri atau apa, Mas? Ada. Itu dari salah satu anggota, Mas Lasno sebagai otak pertama. Yang kedua, saya konfirmasi sama Bapak Munaji. Pak Munaji mengizinkan saya untuk menangkap rentenir itu untuk dibawa ke Kapolsek. Jadi Mas ini suruhan Mas ya berarti ya melakukan itu? Melakukan dengan suruhan, tidak ada jalan sendiri, nggak ada. Apa kalau dari ketua kelompok Ormas PP gitu Mas? Gimana? Apa Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa, Mas? Yang nyuruh pertama-tama itu Mas Ceplek, yang kedua Bapak Munaji. Itu minta per bulan berapa gitu ke rentenir itu atau ke pedagang-pedagang itu? Patokannya berapa?
ke pedagang? Ya minta kas uang 400.000 Itu uang apa? buat isi kas depan. Uang Dalihnya apa mas? cukup ya? Nanti berpendalaman. Siap dan. Terima kasih.